Santa Agnes dari Montepulciano lahir tanggal 28 Januari tahun 1268. Di Gracciano, Montepulciano, negara Kepausan. Meninggal tanggal 20 April tahun 1317. Pada usia 49 tahun di Montepulciano, Agnes adalah seorang kepala biara Dominikan di Tuscany abad pertengahan, yang dikenal sebagai pembuat keajaiban selama hidupnya. Dia dihormati sebagai orang suci oleh Gereja Katolik Roma. Kuil besarnya, Gereja Saint Agnes Montepulciano Siena, Italia, dikanonisasi tahun 1726 oleh Paus Benediktus ke-13. Agnes lahir pada tahun 1268, dari keluarga bangsawan Cecchi di Gracciano, Frazione di Montepulciano, yang saat itu merupakan bagian dari negara Kepausan. Pada saat kelahirannya, sebuah mukjizat terjadi. Untuk menunjukkan takdirnya, yaitu adanya obor menyala untuk meneranginya, yang muncul tiba-tiba di atas tempat tidurnya. Ketika Agnes baru berumur 4 tahun, dia sudah belajar berdoa Bapa Kami dan Salam Maria. Seringkali lebih memilih untuk berbicara dengan Tuhan di tempat sepi daripada bermain. Di kesendiriannya, dia bisa berdoa selama berjam-jam kepada Yesus, yang sudah dia kasihi. Pada usia 9 tahun, dia meminta izin kepada orang tuanya untuk memasuki biara wanita Fransiskan di kota yang dikenal sebagai Sister of the Sack. Meskipun dengan perasaan berat, akhirnya mereka mengizinkan Agnes untuk menjalani kehidupan kontemplatif yang sederhana. Dia mendapat izin dari Paus untuk diterima dalam kehidupan kontemplatif ini pada usia yang begitu muda. Para biarawati senior sangat kagum melihat Agnes secara teratur menyelesaikan tugasnya tanpa mengeluh. Ada banyak keajaiban terjadi karenanya, misalnya saat Agnes terlihat asyik berdoa. Dia tidak menyadari bahwa badannya melayang hampir 2 kaki di atas tanah. Di tempat di mana ia biasa berdoa, tumbuh bunga mawar dan lili yang memancarkan keharuman yang harum dan luar biasa. Kadang dia tak mampu menyembunyikan api kasih Tuhan yang berkobar di dalam hatinya. Agnes bijaksana melampaui usianya. Pada usia 14 tahun dia diminta menjadi pengurus rumah tangga. Ketika seorang biarawati dibutuhkan untuk memimpin biara baru yang ada di kota Procino, Suster Margaret terpilih. Dia pun kemudian memilih Agnes untuk menjadi asistennya. Tak lama kemudian para biarawati meminta untuk dikirim ke biara baru di Procino, dan Agnes diminta menjadi kepala biara. Meskipun awalnya dia menolak, tapi Paus Nikolas keempat memberikan dispensasi khusus untuk mengizinkan anak berusia 15 tahun itu dipilih sebagai kepala biara. Pada akhirnya dia menerimanya. Ada banyak mukjizat yang tercatat saat itu yang melibatkan Agnes dari Montepulciano. Inilah salah satu mukjizat yang terjadi. Saat Agnes memasuki kapel, para religius sering menemukannya larut dalam ekstasinya, dengan mantelnya ditutupi butiran putih seperti mana atau butiran madu berwarna putih yang rasanya sangat manis. Dan pada hari di mana dia mengikrarkan sumpahnya, dan menerima cadar, di Procino, kapel dipenuhi dengan butiran mana yang sama yang dikirim dari surga, yang jatuh dalam bentuk salib-salib kecil, yang melambangkan penerimaan diri oleh yang tersalib, persembahan yang dilakukan oleh pasangan tercintanya. Mukjizat lainnya adalah keajaiban air suci. Suatu ketika Suster Margaret dan Suster Agnes pergi menuju Procino dan biara baru. Saat itu musim gugur dan mereka mengenakan pakaian kasar. Mereka telah menyeberangi sungai Paglia di jembatan Centeno, dan mendaki sebuah bukit kecil, yang dipenuhi semak liar, ditambah lagi dengan panas terik di siang hari dan sulitnya berjalan di semak-semak yang tebal. Meskipun sudah hampir sampai di tempat tujuan dan mereka ingin sekali cepat sampai di tujuan,
Tapi mereka sangat kelelahan. Mereka pun beristirahat sejenak guna mengumpulkan tenaga baru lagi. Terutama adalah Suster Margaret, yang lebih tua, merasa sangat haus. Mereka duduk di batang pohon, dan Suster Margaret mengeluarkan botol anggur dari keranjang. Dia mau meneguk airnya, tapi botol tersebut sudah kosong. Melihat itu Agnes pun merasa kasihan. Tanpa mengucapkan sepatah kata, ia pun menjauh beberapa langkah dan berlutut di tanah, dan mulai mengorek tanah dengan tangannya. Tidak berapa lama kemudian, muncullah mata air mengalir. Mula-mula airnya keruh, kemudian bersih dan segar. Agnes meminumnya, kemudian mengajak Suster Margaret, yang masih belum bisa mempercayai matanya, sambil mendekati mata air untuk menghilangkan dahaga. Kini mata air itu sudah tidak ada lagi. Begitu pula gereja kecil yang dibangun oleh masyarakat Prosino di atas tempat keajaiban terjadi. Yang tersisa, untuk menunjukkan keajaiban dari Santa Agnes, hanyalah nama tempat, Aqua Santa yang artinya air suci dalam bahasa Italia dan patung Santa yang menjaga seluruh desa. Ada keajaiban lain yang sering dia lakukan, yaitu dia sering melipat gandakan roti, untuk memberi makan mereka yang membutuhkan. Agnes juga telah mencapai tingkat pengabdian yang tinggi. Tuhan kita menganugerahkan dia rahmat dan karunia ajaib, sehingga dengan perantaraan dia, para penyandang cacat dan mereka yang menderita berbagai jenis penyakit mental akan dipulihkan kesehatannya hanya dengan dihadirkan. Perawan Maria yang terberkati menampakkan diri kepada Agnes dan memberitahunya bahwa suatu hari dia akan mendirikan sebuah biara besar berdasarkan iman kepada Tritunggal Maha Tinggi. Dia mendirikan biara di bawah pemerintahan Dominika, seperti yang diperintahkan oleh malaikat, sekitar tahun 1300, ketika warga Montepulciano membangun biara baru di sana. Dengan harapan Agnes kembali ke Montepulciano, akhirnya harapan mereka terwujud. Agnes memimpin di sana sampai kematiannya pada tahun 1317. Agnes diketahui pernah mengalami beberapa kali penglihatan selama hidupnya. Pada suatu malam hari raya Maria diangkat ke surga. Ketika dia berdoa di kapel biara, perawan terberkati menampakkan diri kepadanya sambil menggendong bayi Yesus. Bunda Ratu dan malaikat meletakkan putranya dalam pelukan Agnes, mengizinkannya untuk menggendongnya selama beberapa saat. Dipenuhi kegembiraan dan rasa cinta yang mendalam, Agnes memohon kepada bayi ilahi untuk tetap berada bersamanya. Namun itu tidak mungkin. Tak lama kemudian Bunda Maria mengambil bayi Yesus kembali ke dalam pelukannya. Menyadari bahwa bayi ilahi hendak diambil kembali, Agnes dengan tangkas melepas salib kecil yang dikenakan di lehernya, dan berkata kepadanya, "Karena engkau akan pergi, setidaknya tinggalkan aku kenang-kenangan hari ini," katanya. Bunda Maria tersenyum melihat pencuri yang saleh ini dan Bunda pun menghilang. Meninggalkan Agnes, ia didapati rekannya dalam keadaan tidak sadar, pada posisi sujud di tanah, dengan erat memegang salib kecil di tangannya. Berdasarkan catatan dari Beato Raimon dari Capua, suatu hari Minggu, saat fajar, Agnes berada di taman biara, berlutut dan tenggelam dalam doa di depan salib. Dia mengalami ekstase mendalam hingga larut malam. Para suster tidak pernah berani mengganggunya. Ketika matahari mulai terbenam, Agnes akhirnya tersadar dari ekstasinya dan teringat, kalau hari ini adalah hari Minggu. Ia menangis dan merasa sangat menyesal karena tidak berpartisipasi dalam kurban kudus misa. Tiba-tiba di hadapannya muncullah seorang malaikat yang menawarkan kepadanya hosti kudus. Yesus, yang menemaninya sepanjang hari dalam doa, tidak ingin menghilangkan dirinya dalam Ekaristi. Keajaiban ini berulang dengan cara yang sama, selama 10 hari Minggu berturut-turut. Agnes telah berada di Prosino selama hampir 15 tahun.
Salah satu ekstasi yang sering dia alami. Mendengarkan Yesus berbicara kepadanya melalui salib ajaib. Pada suatu ketika Suster Agnes terus berlutut di depan salib, perawan Maria yang terberkati menampakkan diri. Dia duduk di singgasana yang tinggi, dikelilingi pasukan malaikat, membentuk sebuah mahkota. Para malaikat menyanyikan lagu Maria dalam harmoni yang luar biasa. Fernans Rosa, Spes Humilium, Propitia, atau artinya mawar musim semi, harapan orang yang rendah hati, baik hati, penyayang. Saat merenungkan, ia terkejut melihat beberapa malaikat, mereka mengipasi wajah Bunda Maria, yang gerah karena kepanasan. Agnes mencoba memahami apa maknanya. Pada saat ini, akhirnya Agnes mulai menyadari bahwa Yesus menubuatkan penyakit yang panjang dan menyakitkan yang harus dia tanggung. Penyakit yang tiba-tiba menyerang anggota tubuhnya, dan terutama kepalanya. Penyakit dan kesakitan ini akan menemaninya seumur hidup hingga kematiannya. Suster-suster kain karung tidak diwajibkan tinggal di biara. Suster Agnes dan para suster menjaga hubungan baik dengan masyarakat di kota. Kapanpun dibutuhkan, mereka akan selalu ada untuk memberikan kata-kata penghiburan dan bantuan. Suster Agnes percaya akan kelimpahan penyelenggaraan ilahi yang tak terhingga dan tiada batasnya, dan setiap kali perbekalan hampir habis, pertolongan Tuhan selalu datang. Suatu hari di musim dingin, beberapa pertapa sedang melewati kota. Mereka ingin bertemu dengan Suster Agnes yang sudah sering mereka dengar. Mereka mengunjungi biara, di mana Agnes menerima mereka dan menghabiskan banyak waktu untuk mengajar tentang misteri iman dan mengikuti jalan menuju kekudusan. Di akhir kunjungan mereka, diundang makan bersama. Para tamu mengamati piring mereka disajikan penuh dengan makanan, sedangkan piring milik Suster Agnes kosong. Saat mereka asik membicarakan hal-hal yang penting, tiba-tiba di piring Agnes muncul sekuntum bunga mawar. Para pertapa kagum dan keheranan, menyadari akan keajaiban Suster Agnes, menghentikan pembicaraannya. Kepada Andalah Tuhan kami telah mengirimkan bunga mawar. Mereka semua mengucap syukur dan memuji Tuhan, pencipta segala mukjizat. Suatu ketika Agnes pergi untuk memberikan bantuan kepada seorang kerabatnya yang kerasukan setan. Ketika Suster Agnes tiba dan berada di hadapan orang yang kerasukan, lelaki malang itu mulai mengalami kejang-kejang hebat, dan iblis dengan menggunakan suaranya berteriak, "Saya tidak dapat tinggal di sini lagi, karena perawan Agnes telah masuk." Kemudian tubuh lelaki malang itu terjatuh ke tanah dan terbebas dari setan. Setelah beberapa saat, kerabat tersebut sadar kembali. Penduduk Montepulciano sangat ingin putri mereka yang terkenal kembali ke kota mereka. Dan dengan senang hati Agnes menyetujui mereka. Mereka pun membangun sebuah biara untuknya dan beberapa susternya. Demi kelanggengan komunitas, dia dan para susternya harus menjadi bagian dari sebuah ordo, yaitu Ordo Dominikan. Biara di Montepulciano selesai. Agnes meninggalkan Prosino. Setibanya di biara baru dia segera dilantik sebagai pimpinan hingga saat kematiannya. Keajaiban, nubuatan dan penyembuhan terjadi melalui orang suci ini. Meskipun dia sendiri mengalami kesakitan yang luar biasa selama tahun-tahun terakhir hidupnya, segera sebelum waktunya pulang, dia berbicara kepada para biarawati yang menangis di sekitar tempat tidurnya. "Jika kamu mencintaiku, kamu akan senang karena aku akan memasuki kemuliaan pasanganku. Jangan bersedih atas kepergianku, aku tidak akan melupakanmu. Kamu akan menemukan bahwa aku tidak meninggalkanmu dan kamu akan memiliki aku selamanya." Sebelum penyakitnya yang melumpuhkan itu, suatu hari seorang malaikat menampakkan diri kepadanya.
dan membawanya ke pohon zaitun, menawarinya minuman dari piala, dan memerintahkannya, minumlah piala ini. Mempelai Kristus, Tuhan kita meminumnya untukmu. Setelah penampakan ini, kepala biara suci itu jatuh sakit parah. Dia menerima penderitaan baru. Atas permintaan para suster, Agnes pergi mengunjungi sumber air panas Cianciano, dengan tujuan untuk memulihkan kesehatannya. Ketika dia meletakkan kakinya di air untuk mandi, tempat itu dipenuhi dengan mana atau buliran madu misterius yang jatuh dari surga. Sumber mata air baru juga muncul di sana, yang menjadi sumber penyembuhan bagi banyak orang sakit. Selama perjalanannya ke permandian ini, dia melakukan banyak mukjizat, termasuk kebangkitan seorang anak laki-laki yang tenggelam, hanya dengan membuat tanda salib di tubuhnya. Setelah begitu banyak penyembuhan dan keajaiban yang diwujudkan di sana melalui perantaraan para religius yang berbudi luhur, situs tersebut kemudian disebut Mata Air Santa Agnes. Sekembalinya Agnes dari Montepulciano ke Biara, dia pun meninggal pada tanggal 20 April tahun 1317. Pada usia 49 tahun, bahkan sebelum berita kematiannya tersebar, saat fajar menyingsing, seorang wanita yang menderita penyakit serius di lengannya mendekati gerbang biara, meminta untuk melihat kepala biara yang meninggal. Dia memberitahu para suster, bahwa dia mendapat penglihatan pada malam hari, bahwa orang suci itu dipenuhi cahaya dan dikelilingi oleh malaikat, yang memberitahu padanya, bahwa jika dia menyentuh tubuh Santa dia akan disembuhkan. Tubuh Santa utuh tidak rusak, dan cairan misterius berbau harum mengalir dari kedua tangannya dan kaki. Ketika Saint Catherine datang untuk menghormati jenazah Santa Agnes, dia mendekat untuk mencium kakinya. Tiba-tiba kaki kiri Santa Agnes terangkat hingga menyentuh bibirnya, dan diperlihatkan pada semua orang. Ketika Saint Catherine datang lagi untuk berdoa di hadapan jenazahnya Santa Agnes, ia dihujani salib putih. Seperti mana dari surga, mukjizat demi mukjizat berlimpah melalui perantaraan Santa. Gereja di Montepulciano dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Santa atas bantuan yang diterima. Raja Charles kelima datang dan berlutut di depan jenazah Santa Agnes. Dia berpindah agama, lalu kembali ke sini lagi. Santa Agnes dari Montepulciano dikanonisasi secara hikmat oleh Paus Benediktus ke-13 pada tahun 1726. Hari rayanya jatuh pada tanggal 20 April. Sampai hari ini, dengan sebagian tubuhnya yang masih utuh, dia dapat dihormati di kuil Montepulciano di Italia, dengan satu kaki sedikit terangkat. Di sana, Santa Agnes telah membantu jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya dengan penyembuhan yang luar biasa, baik fisik maupun spiritual. Demikian Tuhan kita perlihatkan kuasa-Nya melalui rahmat dan karunia ajaibnya yang diberikan pada orang-orang suci. Seperti seorang Santa Agnes, semoga Santa Agnes menjadi teladan kita sebagai orang Katolik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.